Judi telah merubah hidup saya 180 derajat. Hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, pada akhirnya saya harus merasakan hal itu dari hasil berjudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hal terbesar yang berhasil merubah hidup saya, yang selama ini tidak pernah sama sekali terbayangkan dalam diri saya sendiri, dampak yang sangat luar biasa, yaitu adalah di mana judi ini sudah berhasil merubah keadaan hidup saya yang menjadi sangat luar biasa. Saya merasakan sangat luar biasa perubahan yang saya alami semenjak saya berjudi, bahkan sampai detik ini, teman-teman semua. Ada hal-hal yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan selama hidup saya. Akhirnya saya merasakan hal itu semenjak saya mengenal judi. Sampai pada detik ini pun saya masih merasakan hal itu. Saya menjadi kaya. Kaya yang saya maksud di sini bukan kaya secara materi, bukan kaya secara finansial, tapi kaya akan masalah, kaya akan kehidupan yang penuh drama, yang kita akan dipaksa bertahan, berjuang, menyaksikan semua hal yang sudah kita perbuat. Suka tidak suka, kita dipaksa untuk melalui hal itu, teman-teman semua. Ini semua dirasakan oleh orang-orang yang sudah pernah hancur hidupnya gara-gara judi. Judi sudah menghasilkan kekayaan yang luar biasa dalam hidup saya. Mungkin tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah saya alami selama hidup. Saya dikucilkan oleh keluarga. Saya kehilangan pendapatan pekerjaan saya, bisnis saya hancur. Saya kehilangan relasi. Saya kehilangan kepercayaan teman-teman saya. Saya kehilangan harta benda dan aset, teman-teman semua. Di mana semua hal yang berharga dalam hidup saya hilang direnggut mereka semua. Pada akhirnya judi bukan membuat saya menjadi kaya akan materi, tapi kaya akan masalah, kaya akan problematika yang harus saya jalani bagaimana untuk menyelesaikan itu semua. Dan itu semua sangat tidak mudah dan penuh perjuangan, penuh penderitaan, penuh air mata yang harus saya lewati, teman-teman semua. Bagaimana saya memproses diri saya di bawah minus menghidupi keluarga. Di sisi lain harus menyelesaikan hutang piutang, tekanan makian orang sana sini yang mendorong kehidupan saya jadi semakin dramatis, teman-teman semua. Dan parahnya kita harus melewati ini sendirian, di mana dunia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan kita, di mana dunia sudah tidak peduli lagi dengan saya. Tidak ada tempat saya untuk bercerita kemana saya harus berbagi kisah saya. Tidak ada orang lagi yang mau mendengarkan. Orang yang memiliki usaha menggaji karyawan berubah total. Harus mencari rezeki dengan cara mengais sampah demi sampah. Di tempat sampah satu ke tempat sampah yang lain untuk bertahan hidup. Di sisi lain, kita harus menyaksikan bagaimana anak kita kelaparan karena ulah kita semua. Di mana saya harus berjuang mencari rezeki dengan sangat susah payah di kehidupan yang serba minus, ditekan keadaan hidup sana sini. Kita harus menyaksikan, dipaksa melihat kenyataan yang pahit, di mana anak dan istri kita kelaparan gara-gara kebodohan kita. Di mana orang tua harus pergi akibat hal bodoh yang kita lakukan. Yes, seorang penjudi pada akhirnya akan menjadi kaya akan masalah hidup, kaya akan problematika dan drama-drama kehidupan nantinya. Itu pasti terjadi, karena saya juga mengalami itu dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana terpuruknya kerusakan mental yang terjadi di sini sampai saat ini, sampai detik ini belum sembuh. Bagaimana saya harus menangis meringis melihat kehidupan keluarga saya, anak dan istri saya kelaparan. Tidak ada satu manusia pun lagi yang mau peduli dengan kehidupan saya ketika saya di titik dan di posisi itu. Karena apa? Karena semua sudah kita hancurkan. Karena kepercayaan kita yang kita bangun selama ini sudah kita rusak. Karena teman-teman kita selama ini yang sudah senang dan bermain dengan kita, kita tipu semua. Orang tua kita, saudara-saudara kita tipu semua. Dan bangkit dari minus itu benar-benar sangat menyakitkan dan tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan teman-teman semua. Tidak akan pernah terbayangkan. Wajar teman-temanku semua. Banyak orang yang sampai harus bundir
gara-gara nggak kuat ngadepin problematika hidup yang sudah di luar batas kemampuan dia. Judi menciptakan sumber masalah terbesar dalam hidup kita. Dia bapak dari semua masalah yang akan terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Sumbernya dari judi. Terserah mau percaya apa enggak, terserah mau berpikir ini cerita fiksi. Realitanya semuanya akan mengalami hal itu. Yang masih main kalau nggak percaya, coba buktikan. Terus main, terus judi. Rasakan sensasinya nanti ketika kehilangan banyak hal dalam hidup teman-teman semua. Bagaimana dampak judi? Semua video-video yang saya tayangkan itu semua saya aplikasikan dari pengalaman pribadi. Saya selipkan semua cerita hidup saya ada di sana. Yang pasti teman-teman semua bangkit berjuang dari minus itu pahit. Pahit, benar-benar pahit. Gara-gara judi kita dicampakkan oleh dunia. Bagaimana kehancuran yang terjadi dalam hidup saya? Bagaimana? Apa yang saya alami ketika saya hancur? Ketika di momen terakhir saya menghabiskan uang saya untuk deposit. Ketika semuanya sudah selesai. Fase awal saya kebingungan menghadapi semuanya. Bagaimana saya harus menyelesaikan semua masalah saya yang saya sendiri juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terkapar dalam rasa frustasi, depresi yang mendalam, kehilangan akal sehat. Mental saya hancur. Berkubang dalam penyesalan. Selama berminggu-minggu pada akhirnya saya harus disadarkan dengan teriakan lapar dari anak-anak saya yang tetap harus saya hidupi di posisi saya yang sudah terpuruk secara mental. Seorang penjudi ketika hancur, mentalnya juga akan ikut hancur teman-teman semua. Dan ini problem tersendiri bagi seorang penjudi. Karena dia harus menekan dan mendorong mentalnya untuk segera pulih. Karena seorang laki-laki, entah yang sudah menikah atau yang belum, mereka punya kewajiban untuk mencari rezeki. Dan dahsyatnya teman-temanku, ketika kita terpuruk, kita pasti dalam fase di mana kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Usaha sudah tidak ada, pemasukan sudah tidak ada. Teman-teman bisa bayangkan nggak bagaimana kehidupan kita bisa dirubah selama 180 derajat dalam waktu yang cepat. Mencari uang dengan cara terhormat, berpakaian rapih, menggaji karyawan, dan pada akhirnya harus dibalik kehidupan seketika. Hal yang paling menyakitkan adalah di mana kita harus dipaksa melihat, menjalani kehancuran yang kita perbuat sendiri, teman-teman. Kita dipaksa untuk menyaksikan itu. Tidak ada satu orang pun yang kuat hidupnya hancur, teman-teman. Saya yakin 100% tidak ada satu orang pun sekuat apapun mentalnya, sebesar apapun badannya, sekekar apapun dia. Ketika hancur hidupnya, ketika hilang semua hal yang membuat dia bahagia, dia akan jatuh dalam keterpurukan. Itu pasti. Dan itu terjadi. Dan ironisnya, anak kita yang terbiasa hidup berkecukupan, tidak pernah berkekurangan, dia harus merasakan dampaknya. Dia harus dipaksa beradaptasi dengan kondisi kita yang sekarang. Berubah 180 derajat. Yang tadinya semua fasilitas terpenuhi, pada akhirnya semua serba kekurangan. Semua serba kekurangan. Banyak momen yang saya lewati di mana untuk makan aja kita nggak ketemu, teman-teman semua. Bahkan untuk tempat tinggal, saya pribadi sampai harus diusir dari tempat tinggal saya sendiri. Tinggal di kebun karena tidak bisa ngontrak. Tinggal di kebun orang, ada bedeng yang harus saya tempatin selama beberapa bulan. Sampai pada akhirnya saya punya uang untuk pindah, tinggal di kontrakan. Bagaimana perih dan sakitnya kita harus menyelesaikan satu persatu, step demi step masalah itu. Kita harus lewatin, suka tidak suka, mau tidak mau. Dampak yang terjadi ini tidak sepele, teman-teman semua. Benar-benar tidak sepele. Dampak yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan bisa pernah teman-teman bayangkan sebelumnya. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah terfikirkan dalam kehidupan teman-teman akan menjadi berubah sebegitu menderitanya. Ingat, bangkit dari minus. Dari minus. Untuk menuju titik nol itu sudah setengah mati sakitnya. Sudah setengah mati menderitanya. Posisi minus untuk kita sampai di nol.
Itu tidak mudah untuk ngelewatin itu. Orang yang hancur karena judi, dia mengalami kerusakan secara mental. Mudah sekali terpukul oleh keadaan. Rasa menyalahkan diri sendiri ini selalu berputar dalam kepala. Kenapa gua harus judi? Kenapa gua harus main judi? Kenapa gua harus nekat? Kenapa gua harus jual aset? Kenapa gue berani korbankan semua? Dan kenapa yang lainnya selalu menyelimutin dalam pikiran, dalam kepala. Bayang-bayang kesalahan masa lalu itu tidak bisa pernah lepas dalam pikiran. Karena dampak yang kita timbulkan adalah ke mereka. Mereka orang-orang yang kita sayangi, yang menderita. Sampai pada momen di mana istri saya bilang adalah, dalam doanya dia hanya meminta, tolong berikan aku kewarasan, jangan sampai aku gila. Itu doa yang dia minta. Artinya adalah dia juga merasakan tekanan hidup. Dia juga merasakan di mana harus menjaga kewarasannya, dengan bagaimana harus merasa dihinakan oleh manusia. Yes, orang yang hancur karena judi akan dihinakan oleh manusia. Orang yang bisa mengerti hanya seorang penjudi itu sendiri. Orang yang tidak pernah berjudi tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya kita yang sudah terpuruk, terkapar, bahkan untuk berjalan kita tidak mampu. Tidak akan pernah mengerti kecuali kita yang pernah mengalaminya secara langsung dan kita pernah ada di fase dan titik itu. Tidak mudah untuk bisa melewati proses menyelesaikan semua yang sudah kita hancurkan. Butuh perjuangan yang ekstra, butuh perjalanan yang panjang. Jatuh bangunnya akan sangat terasa menyakitkan. Teman-teman yang menonton video ini yang sudah di fase itu pasti tahu bagaimana rasanya kita. Ya, pasti tahu bagaimana menderitanya kita. Di mana kita sudah dianggap seperti sampah oleh orang-orang yang tadinya ada di sekeliling kita, teman-teman semua. Jadi, pesanku buat teman-teman semua, kalau belum terlalu jauh, tolong segeralah berhenti. Segeralah tinggalkan judimu. Segeralah keluar dari sana. Bullshit. Kalau masih ada alasan dendam, gua belum bisa balikin kekalahan. Gua masih belum bisa terima kekalahan gua. Teman-teman semua berpikir, gue masih dendam, gue masih nggak terima dengan kekalahan gue. Gue masih nggak terima dengan semua yang hilang dalam hidup gue. Bangke itu gak, bajingan itu teman-teman semua. Teman-teman semua sedang merusak orang yang teman-teman sayangi secara tidak sadar, bukan hanya diri sendiri. Teman-teman semua sedang menzolimi orang-orang yang teman-teman sayangi. Jangan jadi bajingan untuk diri sendiri dan jangan jadi bajingan untuk orang-orang yang saat ini ada buat teman-teman semua. Karena pada akhirnya ketika dia tidak kuat, tidak sanggup menghadapi kebiasaan atau perilaku teman-teman yang menyimpang seperti ini, dia akan pergi meninggalkan dan tidak mau peduli lagi. Dan akan tersadar ketika semuanya sudah habis, ketika semuanya sudah hilang. Tidak usah memvalidasi diri, tidak bisa menerima kekalahan, tidak bisa menerima kenyataan. Terima realitanya, kita semua miskin gara-gara judi. Terima kondisinya kalau kita sudah kalah dan tinggalkan itu segera. Segera itu lepaskan dari pikiran teman-teman, kalau bisa balikin kalah. Lepaskan itu semua teman-teman semua. Ketika saya harus memflashback, harus mengingat masa perjuangan atas kehancuran yang sudah kita lakukan sendiri. Emosi ini sangat menggelora, emosi ini naik, tidak bisa saya kontrol dan tidak bisa saya kendalikan. Kenapa saya selalu teriak-teriak di konten mengingatkan teman-teman semua akan dampak dan bahayanya judi? Karena dampaknya tidak main-main, tidak main-main. Benar-benar ini akan membuat teman-teman menjadi sengsara. Tanggal 5 kemarin member saya yang sudah 1 tahun stay di room saya baru saja bundir teman-teman karena nggak sanggup menghadapi kenyataan dengan kepahitan hidup yang harus dia jalani. Ini real teman-teman semua. Tanggal 5 kemarin dia bundir karena sudah merasa dirinya tidak ada harapan, sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, dan ini tidak boleh terjadi lagi, dan ini tidak boleh ada dalam pikiran teman-teman. Kenapa saya selalu bilang kalau mentalnya kuat bagus, tapi kalau nggak kuat
Apa yang terjadi? Pasti pikiran itu tidak akan jauh dari otak teman-teman semua. Stop, karena judi tidak hanya menciptakan neraka dalam diri kita sendiri, tapi bagi keluarga kita. Judi akan menjadikan neraka untuk orang-orang yang kita sayangi, terutama keluarga, anak, istri, orang tua. Kenapa 3 hal ini selalu saya bawa dalam konten saya? Karena mereka yang pada akhirnya ikut menderita dari atas perbuatan kita sekarang ini. Mari waras teman-temanku semua, mari waras. Sumpah jatuh terpuruk karena judi. Teman-teman akan merasa hidup seperti di neraka. Tidak akan pernah ada ketenangan dalam hidup teman-teman setiap harinya. Tidak akan pernah ada ketenangannya. Bandar bajingan itu nggak akan peduli teman-teman kalau sampai harus kehilangan nyawa gara-gara berjudi. Mereka nggak akan peduli kalau sampai keluarga teman-teman itu terlantar. Nggak ada belas kasihannya sedikit pun, nggak ada. Kita berharap sedikit aja kekalahan kita bisa kembali. Nggak pernah kembali, dihabisin terus-menerus. Cukup itu saja kali ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengerti. Maafkan ketika ada kata-kata saya yang salah. Maafkan ketika saya harus mengucapkan ini secara frontal. Saya berharap teman-temanku semua bisa mengerti. Karena mungkin saya satu-satunya konten kreator yang mengedukasi dengan ini yang sangat mendalam. Saya gunakan hati saya untuk mengingatkan dan menyadarkan teman-teman semua. Saya berharap bukan hanya soal AdSense dari YouTube, tapi saya berharap banyak keluarga yang bisa terselamatkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Memberikan kesadaran bagi orang yang saat ini masih sibuk dengan pikiran judinya, dibanding mengejar realita, dibanding mengejar harapan yang sudah jelas di bidang dia masing-masing. Deritanya Masya Allah sangat luar biasa teman-teman semua. Sangat luar biasa. Dan jangan sampai teman-teman merasakan hal itu. Tolong jangan sampai teman-teman berada di titik itu, karena dibutuhkan mental yang gila di sana. Kalau kita nggak kuat, ini akan sangat berbahaya. Ini akan sangat berbahaya buat diri kita sendiri. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan teman-teman bisa berlangganan di channel saya untuk kita bisa sharing, saling menguatkan satu sama lain dalam sesi obrolan live nantinya.